Saudaraku, kita akan mendengarkan penghayatan sengsara Yesus Kristus yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 19 ayat 27 hingga 30. Firman Tuhan. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Mari kita menyambut penghayatan Yesus Kristus, kesengsaraan Yesus Kristus ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 376. Doa pembacaan Alkitab.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Shalom. Permohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, saya dalam masa pemulihan saat ini, jadi masih lemas tapi tidak mematahkan semangat untuk melayani hari ini setelah seminggu saya sakit. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan sesuai dengan nats dan tema seragam Segep Sultra terambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Yesaya 66 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama dia segirang-girangnya. Hai semua orang berkabung karenanya, supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu digendong dan dibelai-belai di pangkuannya. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini terus akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Hosiana. Seperti seorang yang dihiburkan ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Ayat 13 menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini, dan diberi topik atau tema sukacita keselamatan menyehatkan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti kita tidak asing lagi dengan pepatah
yang sering kita dengar seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita lagi memelihara atau beternak ayam, baru saja kita turunkan dari sarangnya ketika menetas dan esoknya induknya hilang. Kita bisa memperhatikan bagaimana psikologi anak-anak ayam itu. Dia bukan hanya kehilangan, tetapi saudara-saudara, dia juga tidak mempunyai perlindungan lagi. Dia tidak mempunyai kekuatan dan tidak ada harapan untuk hidup sebab induknya lah yang harus menjaga dan memberi makan anak-anak ayam tersebut. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya, pastilah anak-anak ayam itu berpengharapan, andaikan manusia, dia akan memohon siapa yang akan menggantikan induknya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu saudara-saudara ketika masih di Kolaka Utara. Seperti cerita tadi, sore itu saya turunkan induk ayam yang telah menetas, anaknya banyak, lebih 20 ekor. Tetapi ternyata malam itu induknya hilang. Entahlah siapa yang mengambil, apakah hewan yang 4 kakinya atau yang 2 kakinya. Dan besoknya bingung mau diapakan anak ayam. Dan mengakalinya memasukkan dalam karton supaya dia tidak melihat lingkungan di sekitarnya, hanya lubang-lubang kecil dan pasang lampu sedikit. Setiap saya menurunkan makanan, saya harus ketok-ketok jari saya di makanan itu, dan ternyata anak ayam itu ikut untuk makan makanan-makanan itu. Dan itu berjalan lama sekali saudara-saudara. Akhirnya anak saya yang pertama yang sudah dipanggil Tuhan, dia ikut dengan cara seperti itu. Sampai ayam itu dewasa, saudara-saudara, kemana anak saya berjalan dia akan ikut di belakangnya. Jadi ayam-ayam itu menganggap almarhum anak saya pada saat itu sebagai induknya. Sebab anak-anak ayam pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah pelindungnya. Dia yang membesarkan, dia memberi makan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun kehidupan bangsa Yehuda atau Israel ketika mereka ada dalam pembuangan atau pengasingan di Babel. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita belajar dengan sejarah Israel 400 tahun harus mengalami perbudakan di Mesir. Bayangkan saudara-saudara, itu berapa generasi, kurang lebih 5-6 generasi harus habis di Mesir pada saat itu. Mereka hidup dalam perbudakan, mereka tidak mempunyai hak asasi manusia. Mereka diperlakukan sebagai budak bahkan hewan. Mesir memperlakukan mereka semaunya oleh karena kekuasaan Fir'aun pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk melepaskan Israel. Kasih Allah memilih bangsa itu, dan dia harus membebaskan dengan berbagai cara, dan cara yang terakhir adalah dengan 10 tulah pada saat itu. Israel harus dibawa keluar, dan mereka harus hidup di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya yang disebut Yerusalem pada saat itu, saudara. Nah, dalam perjalanan ketika mereka harus meninggalkan Mesir, kebaikan, kemurahan, kasih Allah terus terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka harus dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun.
Mereka harus menyeberang Laut Tiberau atau Laut Merah yang kurang lebih lebarnya 5 kilometer. Kita bisa bayangkan. Allah membelah laut itu lewat Musa dan mereka harus menyeberangi. Dan disinilah saudara-saudara puncak bagaimana Allah bertindak kepada Mesir, membumi hanguskan mereka di laut itu. Perjalanan menuju Yerusalem, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mudah. Ada banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Sesungguhnya saudara-saudara, perjalanan ke Yerusalem dari Mesir itu, kalau perjalanan mereka tidak mutar-mutar, itu hanya kurang lebih 2 minggu lamanya. Tetapi mengapa Allah harus membuat bangsa pilihannya itu mengitari perjalanan sampai 40 tahun, bayangkan. Yang harusnya dilalui hanya 2 minggu, kurang lebih 11-12 hari. Tetapi justru Allah membuat mereka harus berjalan 40 tahun. Mengapa? Allah berkehendak supaya umat yang tegar tengkuk ini dimurnikan dalam perjalanan sebelum tiba di Yerusalem. Musa pun tidak diberi kesempatan untuk masuk pada saat itu. 40 tahun, kurang lebih 1-2 generasi harus hilang dalam perjalanan pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan pada umatnya pada saat itu adalah maksud supaya bangsa yang dikasihi ini betul-betul mereka datang di tanah perjanjian pada saat itu, hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah saudara, ternyata ketika mereka sudah ada di Yerusalem pada saat itu, apakah kehidupan mereka yang mereka telah tinggalkan di Mesir, yang mereka tinggalkan di padang pasir selama 40 tahun, itu tidak muncul lagi, tidak ada lagi dalam kehidupan mereka? Ternyata kehidupan itu kembali ketika mereka ada di Yerusalem pada saat itu, di tanah perjanjian, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah itulah sebabnya Allah mengizinkan bangsa itu kembali harus dimurnikan. Allah mengizinkan mereka harus kalah dengan Babilonia pada saat itu. Mereka harus ditangkap, dianiaya, dibunuh pada saat itu saudara-saudara. Dan bahagian dari mereka yang ditangkap itu diasingkan dan dijadikan kembali budak di Babel pada saat itu selama 70 tahun. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 70 tahun ini tidak waktu yang tidak singkat Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka harus mengalami kembali perbudakan yang sama yang mereka alami di Mesir. Mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel kalah dalam peperangan dan tertawan ke Babel? Yang pertama saudara-saudara, Allah murka kepada Israel akibat kesombongan mereka. Mereka tidak lagi mau patuh, tidak lagi mau taat terhadap perintah Allah. Mereka telah membelakangi Allah yang sangat mengasihi mereka pada saat itu. Mereka memberontak Bapak Ibu saudara-saudara dan tidak lagi mau mengenal Allah, nenek moyang mereka, dengan melakukan penyembahan berhala. Mereka murtad pada saat itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang dikisahkan oleh Yesaya pasal 1. Mereka diibaratkan seperti anak-anak durhaka. Anak-anak yang tidak mau taat lagi patuh dengan orang tuanya. Kalau saudara-saudara baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 2b, di sana dikatakan, Allah mengatakan demikian. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bagaimana Allah membuat dirinya seperti orang tua mereka. Dan bangsa itu, umat itu adalah anaknya, yang seharusnya dan sepatutnya saudara-saudara mereka tidak boleh menerima. Tetapi karena kasih Allah,
sehingga mereka dijadikan anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengatakan bahwa lembu, keledai mengetahui tuannya, bahkan mengetahui kandang. Tetapi bangsa itu tidak. Ayat 3 pasal 1. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Artinya, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak tahu kembali kepada Allah yang mengasihi mereka pada saat itu. Mereka jauh dari pemiliknya, bahkan tidak mau kembali ke palungan. Palungan ini ada dalam kandang. Dan mereka tidak mau kembali bersama dengan Allah pada saat itu. Sehingga Allah murka dan mengatakan kepada mereka, pasal 1 ayat 4. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad. Allah mengingatkan mereka, apakah mereka harus kembali dicambuk dengan perbuatan mereka? Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Tetapi apa boleh buat, saudara-saudara? Allah harus bertindak demikian supaya kembali memurnikan bangsa ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan mereka, terkadang justru mereka mengolok-olok Allah dalam hidup mereka. Sesungguhnya mereka telah menyembah patung-patung dewa-dewa bangsa-bangsa lain pada saat itu. Tetapi di sisi lain, mereka mengolok-olok Allah. Seakan-akan bahwa ketika mereka datang kepada Allah dan mempersembahkan yang terbaik, Allah akan menerima mereka. Mereka menganggap bahwa Allah itu gampang dan mudah disuap. Sehingga Tuhan mengatakan dalam pasal 1 ayat 11, apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemuh dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk, darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Jangan lagi, ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan umat Allah pada saat itu yang dianggap bisa menyogok Allah, bisa mengambil hati Allah, ternyata itu adalah sesuatu yang jijik di hadapan Allah. Allah tidak mau melihat perkumpulan mereka yang mereka lakukan seperti demikian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 dan 22, Tuhan juga pernah berfirman supaya Amos menyampaikan kepada umat itu. Dalam ayat 21 dan 22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hal ini terjadi kepada umat Allah pada saat itu berarti Allah tidak berkenan lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, Allah mengizinkan bangsa itu ditaklukkan oleh Babilonia. Banyak di antara mereka harus dibunuh dan tertawan dibawa ke Babel pada saat itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah Allah
sangat membenci umatnya secara fisik, bukan. Yang Allah tidak suka, yang Allah jijik dan benci adalah perilaku mereka, perbuatan mereka, saudara-saudara. Itulah yang hendak Tuhan maksudkan supaya mereka menanggalkan. Jangan Allah lagi pada mereka. Dan dalam pasal 1 ayat 16 dan seterusnya di sana Tuhan mengatakan kepada umatnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Itu artinya saudara-saudara, Allah tidak membenci secara fisik, Allah tidak membenci tubuh umatnya. Tetapi yang Allah benci, Allah jijik, Allah tidak mau lihat adalah perbuatan mereka yang membelakangi Allah. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang murtad. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah mengajak mereka untuk kembali. Allah tidak mau memperhitungkan kesalahan, bahkan dosa mereka sebesar apapun. Sehingga Allah mengatakan dalam pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sesungguhnya Tuhan yang mengucapkan itu. Nah, saudara-saudara, ada syarat. Sekalipun dosa mereka sangat besar, merah dan bagaimanapun besar, Allah akan kembali mengasihi mereka kalau mereka mau, dikatakan sini taat. Kalau mereka mau bertobat, bahkan saudara-saudara, Allah menyiapkan bagi mereka berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Tetapi jikalau mereka memberontak, melawan, saudara-saudara, katakan sini, kamu akan dimakan oleh pedang. Dan benar terjadi. Itu yang mereka alami dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudara, dalam pembuangan, dalam masa pengasingan di Babel pada saat itu, Allah memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, bukan saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan 70 tahun. Kalau mereka mau bertobat. Itu dikisahkan oleh Yeremia pasal 29 ayat 10. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 70 tahun, bayangkan. Itu janji Allah. Dan selama itu saudara-saudara, mereka menanti kapan waktunya Tuhan datang kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 70 tahun adalah hal yang tidak mudah. Ini hal yang sangat membosankan. Dan kita sepakat saudara-saudara, pekerjaan yang sangat membosankan dalam hidup kita adalah menunggu, menanti. 70 tahun lamanya bangsa Israel menunggu di Babel. Ini kan bukan menunggu seperti keadaan kita. Mereka duduk-duduk saja, santai-santai saja, menikmati segala alam di Babel, menikmati segala kekayaan Babel. Bukan, saudara-saudara. Tetapi dalam penantian pada saat itu, saudara-saudara, mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka hidup dalam penderitaan, penindasan yang terjadi. Apa yang dialami oleh nenek moyang mereka selama 400 tahun di Mesir terjadi lagi kepada kehidupan anak cucu mereka di Babel pada saat itu. Dan penantian ini, saudara-saudara, tidak mudah. Bayangkan saudara-saudara,
Mungkin ada di antara kita atau anak-anak kita yang sekarang dalam menanti masa depan, pekerjaan. Bagaimana gelisahnya kita, bagaimana gelisahnya anak-anak kita menanti pekerjaan. Apalagi kalau sudah ada yang menjanjikan, tunggu Mi. Kapan tunggu Mi itu datang dalam hidup kita? Atau mungkin seorang gadis pernah pacarnya atau cowoknya mengatakan, tahun depan saya akan kembali melamarmu. Dan tahun depan kemudian dia tidak datang-datang juga. Kemana dia? Sungguh-sungguhkah dia mau datang melamar saya atau tidak? Atau main-main saja? Demikian pun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah saudara-saudara, janji yang diberikan oleh Allah kepada Israel seperti yang kita baca tadi. Dalam Yesaya 66 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Janjinya di sana dikatakan, bersukacitalah, bersorak-soraklah, bergiranglah segirang-girangnya. Hai semua orang yang mencintai Israel. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Berkabung. Kesedihan, tangisan, di mana mereka rindu untuk kembali ke kampung halaman mereka. Di mana mereka hidup dengan segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah. Di mana mereka bisa hidup kembali bersama dengan Allah dalam reruntuhan Yerusalem. Bahkan bait-bait Allah pada saat itu. Allah mengatakan, bersorak-sorailah, bergiranglah segirang-girangnya. Tetapi kapan waktunya itu Bapak Ibu Saudara-saudara? 70 tahun mereka harus menanti. Janji Allah ini saudara-saudara diibaratkan dia datang kepada anak-anak yang berserakan. Seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya, demikianlah Israel. Dia datang sebagai ibu kepada bangsa yang menanti pada saat itu. Saudara, sehingga Allah menggambarkan bahwa dia adalah seorang ibu yang sangat mengasihi, mencintai anak-anaknya. Ayat 11. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari mengingat ibu-ibu, ketika punya bayi dulu, baru saja ibu-ibu tinggalkan mungkin hanya pergi ke pasar, ya, lalu pulang, anak kita sudah sangat kelaparan. Begitu kita sosorkan susu buat dia, menyusui dia, ya, coba perhatikan bagaimana lahapnya, mulutnya sampai mau menerkam, ya, seperti galak sekali kan, begitu seperti itu. Ya, galak sekali. Karena apa? Dia sangat membutuhkan, dia sangat lapar. Dan kalau dia mendapatkan itu, dia akan mendapatkan kepuasan, kekenyangan. Bukan hanya itu saudara-saudara. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, dia akan mendekap. Dan akan terjadi kehangatan antara ibu dan bayinya. Demikian pun Allah akan memperlakukan bangsa itu kalau mereka mau bertobat. Allah sangat mengasihi mereka, bahkan dikatakan supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu. Bukan susu kaleng. Bukan susu hewan-hewan yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Ya, susu kaleng belum ada. Tapi bukan susu hewan. Bukan juga susu yang disimpan di kulkas, tidak. Tetapi susu yang langsung diberikan kepada ibunya. Itu berarti saudara-saudara itu bukan hanya segar, tetapi akan memberikan kesehatan kepada anak-anak kalau kita memberikan susu. Di sini diibaratkan saudara-saudara dikatakan supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Ya, kan biasanya ibu-ibu saudara-saudara kalau sudah berjam-jam tidak menyusui bayinya kan sakit toh, itu bernas.
banyak, sudah tertampung itu susu. Dan ketika ibu-ibu menyusui, ibu-ibu akan segar. Tetapi anak-anak akan semakin kenyang juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian Allah akan memperlakukan umatnya yang sangat dikasihi itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah mengatakan dalam ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu di gendong dan dibelai-belai di pangkuan. Anak-anak kita saudara-saudara akan merasa dimanjakan, sangat diperhatikan. Ketika kita menggendongnya di pangkuan lalu memberikan susu kepadanya, dia sangat damai. Demikian pun Allah akan membuat umatnya damai kembali. Bahkan berkat-berkatnya saudara-saudara, Allah mengandaikan seperti, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera, seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah putus-putus kepada bangsa, memberikan air yang meluap yang berlimpah, yang tidak akan pernah merasakan kekeringan. Bahkan saudara-saudara, kehadiran Allah digambarkan seperti seorang ibu yang menghibur bangsa atau umatnya. Demikianlah aku akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Saudara-saudara, gambaran yang diberikan Allah ini adalah sukacita yang sangat luar biasa. Ketika mereka kembali, mereka akan dapatkan kegirangan. Mereka akan mendapatkan Yerusalem yang telah diporak-porandakan itu kembali seperti rumput-rumput yang tumbuh subur. Itu berarti saudara-saudara, mereka akan melihat keindahan, kenyamanan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lamanya penantian selalu mempengaruhi semangat seseorang. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi ketika Allah memberikan janjinya, Allah tidak pernah membiarkan mereka. Allah terus memberikan penghiburan kepada mereka dalam penantian itu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika mereka menanti saat itu, apakah mereka menanti dengan setia dalam hidup mereka? Mari kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Perjalanan kehidupan kita saudara-saudara, Allah mengatakan dalam janjinya, umur manusia itu akan mereka nikmati 70 tahun kalau dia panjang umur. Lebih dari itu adalah bonus. Allah hendak menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus mempunyai keterbatasan juga diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan ini, Yesus mau melihat apakah saudara-saudara kita sungguh-sungguh setia kepadanya? Ataukah dalam kehidupan ini ada di antara kita seperti umat Israel dalam kehidupan mereka? Mereka membelot dari hadapan Allah. Mereka meninggalkan Kristus dalam hidupnya, bahkan dikatakan murtad. Allah tidak berkenan. Allah tidak mau melihat, Allah jijik melihat perilaku seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus memanglah tidak mudah. Ada tantangan dan rintangan yang harus kita lalui.
Tantangan yang pertama dalam kehidupan ini bukanlah dari luar, tetapi dalam diri kita sendiri, yaitu keinginan nafsu duniawi ada dalam hidup kita. Apakah kita mampu, saudara-saudara, untuk melawan dan mengelakkan itu? Lalu tantangan kedua adalah di sekitar kita. Kehidupan keluarga, anak-anak, pasangan, bahkan juga dalam persekutuan kita, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah ketika kita menghadapi tantangan seperti ini kita tetap setia dalam kehidupan kita? Dan tantangan yang terakhir ada dalam lingkungan di mana kita berada, di mana kita harus mempunyai komitmen iman dalam hidup kita. Apakah kita harus terpengaruh dengan hal duniawi yang akan menyesatkan perjalanan kehidupan kita, ataukah kita akan menjadi setia dalam kehidupan kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, Yesus tidak juga membenci diri pribadi kita, tetapi Dia tidak suka dengan perilaku-perilaku yang ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun demikian, saudara-saudara, Dia tetap mengasihi kita. Mungkin saudara-saudara pernah mengingat kisah tentang anak yang hilang, di mana seorang anak yang memaksa ayahnya untuk memberikan hartanya, lalu dia pergi untuk berpoya-poya menikmati dengan hal-hal duniawi, dengan perempuan, minum sampai puas dan sebagainya, dan akhirnya dia kehabisan harta. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Beruntunglah anak yang hilang itu masih mengingat ayahnya. Dia mau kembali sekalipun dia tahu dia salah, dia berdosa. Dia punya rasa malu pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga ketika dia akan kembali, saudara-saudara, apa yang dia katakan? Masihkah ayahku akan menerima aku? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan atau hamba. Tetapi apakah bapaknya pada saat itu memperlakukan anaknya sebagai upahan dan hamba? Tidak. Begitu jauh dia datang, ayahnya justru lari pergi untuk memeluknya, memberikan pakaian yang terbaik kepada anaknya pada saat itu. Bahkan dia melakukan pesta yang luar biasa. Demikian pun dalam kehidupan kita, saudara, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan, yang diberikan Kristus dalam kehidupan kita untuk memperoleh pengampunan, marilah kita datang kepadanya. Dia tidak akan memperhitungkan kita. Semuanya itu ibarat seperti anak yang hilang dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tetap teguh dan kuat menjalani hidup kita. Kita tetap setia kepada Kristus sampai Ia datang kembali menjemput kita. Menjemput kita bukan datang ketika Dia datang kedua kalinya saja, tetapi ketika Dia datang untuk memanggil kita kembali kepadanya, yang kita sebut dalam hidup kita mati secara fisik. Ada banyak orang, saudara-saudara, dalam hidupnya, dalam penantian, mungkin dia berpikir, sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Iya, betul. Kapan waktunya Tuhan tidak pernah mengatakan kepada seseorang pun. Tetapi ada waktunya. Mungkin saudara-saudara, kita tidak tahu, kita lengah. Justru Dia datang menjemput kita secara pribadi dalam hidup kita. Kembalilah kepadaku. Nah, apalagi ketika Allah datang, ketika Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia dalam hidup kita. Kalau kita tetap setia, maka saudara-saudara, seperti apa yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini, Ia akan mengangkat kita sebagai anaknya. Dia akan memberikan susu yang segar. Dia akan memberikan rumput hijau di mana kita berbaring dalam kehidupan kita.
Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengekarkan iman kita, saya jemput berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang maaf, saya salah lihat ya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi kami sungguh terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu, ya Allah, di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah yang patut kami agungkan dan muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Engkau sungguh baik Tuhan. Itulah sebabnya kami harus selalu memuji-muji dan menyembah Engkau. Di hari Engkau kuduskan ini Tuhan, kami boleh hak datang di rumah-Mu yang kudus. Dan kehadiran kami ketika kami boleh duduk bersama di hadapan hadirat-Mu ini. Inilah Tuhan bagian dari jawaban hidup kami. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh hadir, Engkau boleh menyapa kami lewat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan, sungguh telah mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah dengan kuasa Roh-Mu Engkau memampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa dalam surga, seminggu Engkau telah memberkati kami dalam segala hal. Sehingga kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu. Ada beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan yang Engkau telah berkati dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka boleh berterima kasih atas ulang tahun mereka dan juga ulang tahun pernikahan beberapa keluarga. Kami mau bersyukur Tuhan bersama kekasih kami Bapak Penatua Rizal Lakasa, Marianti Sahid, Maudi Tri Maurista, Ramon Lantemona, Teti Marlina Malonda, Mikael Kesia Fitari, Ana Marsianti, Ana Marsia Seliani, Gevio Gracia R. Martin Randa, Nova Kristianti, Juwindi, Rahel Layuk, Aska Trisatya Widana, Nindi Mardayanti, Sena Putri Rengga, Jacob M. Palupesi, Mercy E. Belastasia, Arkinsa M. Pongbani, Aloysius Astro Ada, Samantha S.L. Hehanusa, kekasih Penatua Matius Madedharma, Pascal Alinting,
Adriel Yabes putra Nola, Bella Permata Hati P, Ibu Yesna Bo Onde, Peters Agung, Eka Carwanta Satata, Arum Dian Pratiwi, Damaris Yakob, Pris Kalia Trisya, Daniel JR March, C. Lawolio, Simpson Gau, Sumartini, Rinaldi Dwi Putra, Loverencia, Mars Stella, Heni Hao, Martono Buluade, atau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang boleh bersukacita oleh penambahan usia mereka. Kami juga mau bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga kekasih atas ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Bapak Hans Bobi Panginan bersama Ibu Mina. Keluarga Bapak Yunus Pataran bersama Ibu Penatua Yohana S. Salempa. Keluarga Bapak Thomas Dayung Manguma bersama Ibu Ulfianti Rante Takdung. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam keluarga mereka bersukacita atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu, terima kasih atas kebaikanmu, di mana Engkau telah menganugerahkan penambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan mereka dalam minggu ini. Terpuji namamu Tuhan atas kemurahan-Mu, karena itu di balik sukacita itu kami mau berdoa. Biarlah kasih Tuhan terus menaungi mereka, memberkati mereka dalam sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan mereka ke depan. Juga kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, beberapa kekasih-kekasih kami dalam dalam hari-hari yang telah mereka lewati. Mereka mengalami kelemahan tubuh dan saat ini Tuhan mereka boleh mengalami masa pemulihan. Karena itu Tuhan kami terus mau berdoa dan bersyukur juga atas anugerah-Mu kepada Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tandi Payung, Ibu Mastin, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Boonde, Ibu Ana Suarsi, Ibu Yeni George, Ibu Elizabeth Intopiana. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus terjadi buat saudara-saudara kami yang ada dalam masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan terus memberkati sehingga mereka kembali dipulihkan seperti sedia kala. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu mau serahkan akan keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu, tetapi secara khusus Tuhan buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria bersama untuk menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan akan mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan-Mu. Tetapi di sisi kehidupan kami yang lain, sungguh Tuhan, Engkau melihat, mendengarkan segala pengharapan dan keluh kesah ini. Karena itu Tuhan, kami mau letakkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan tolong mereka, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Kasih-Mu Tuhan Engkau terus nyatakan dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Dalam berbagai kesibukan setiap saat dalam kehidupan rumah tangga kami. Baik sebagai suami, istri, sebagai ibu, sebagai oma, opa, Tuhan mampukan kami terus untuk menjalani kehidupan kami. Engkau terus mengikat kami dengan tali kasih-Mu supaya kami terus bersama-sama memikirkan, bahu-membahu dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab kami. Di setiap kesibukan yang harus dilalui dalam rumah tangga secara khusus buat ibu-ibu yang mendampingi suami, membina anak-anak kekasih, bahkan mempersiapkan segala akan kebutuhan dalam rumah tangga dari pagi hingga malam. Berikan kasih setia-Mu Tuhan dalam melaksanakan, biarlah mereka terus boleh melihat bahwa ini adalah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka, dan apa yang mereka lakukan Tuhan, itu juga akan menjadi buah-buah berkat bagi kehidupan keluarga mereka. Di tengah-tengah kesibukan yang mereka harus lalui dalam pekerjaan, disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing, dari pagi hingga malam, Senin hingga Sabtu, Tuhan mampukan semua anak-anak-Mu untuk berkarya. Biarlah Tuhan Engkau menganugerahkan kekuatan,
terlebih lagi kesehatan untuk terus menjalani kehidupan mereka. Waktu yang mereka lalui, bahkan tenaga pikiran tidak akan sia-sia. Kasih-Mu Tuhan terus akan memberkati tangan-tangan mereka sehingga mereka akan memperoleh buah-buah berkat dalam hidup mereka Tuhan. Mereka akan terima itu sebagai rezeki untuk perjalanan masa depan keluarga, anak-anak kekasih, dan juga terus untuk menunjang setiap pelayanan-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, mampukan kami terus juga Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, menjadi panutan, menjadi guru dan imam buat anak-anak kekasih kami. Dan anak-anak kekasih kami juga dalam masa pertumbuhan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, mohon peliharakan mereka Tuhan. Anugerahkan pertumbuhan yang sehat kepada mereka Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kesibukan mereka setiap saat, ketika mereka harus beraktivitas, baik bersekolah, bekerja, pergi dan pulang meninggalkan rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon peliharakan setiap langkah-langkah perjalanan anak-anak kekasih kami. Engkau menjauhkan dan meluputkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka terus boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera-Mu. Berikan semangat kepada mereka Tuhan, kesungguh-sungguhan untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan baik yang sementara belajar dan bersekolah. Mereka Tuhan yang bekerja, Engkau berikan semangat kepada mereka untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Mereka yang menanti masa depan maupun pekerjaan maupun jodoh mereka, berikan kesabaran, ketabahan. Kami mohon juga Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan iman mereka supaya mereka jangan ditawari oleh hal-hal duniawi yang akan menjatuhkan dan menyesatkan iman mereka. Mohon tunjukkan jalan terbaik buat anak-anak kekasih kami Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh apa yang mereka harapkan untuk masa depan mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, segenap keluarga yang terpisah dari kami, oleh karena berbagai kesibukan, dinamika kehidupan yang mereka harus lalu di tempat lain, karena mereka bekerja, berkeluarga, baik orang tua, saudara-saudara, terlebih alih anak-anak kekasih kami Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka di sana. Peliharakan mereka Tuhan, sebagaimana adanya Engkau mengasihi, memberkati dan memelihara kami di Kendari ini. Demikian pengharapan kami, hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kami kasih di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau pertaruhkan akan keberadaan keluarga-keluarga kekasih kami dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Kalau mereka Tuhan dalam kesusahan, lepaskan mereka dari belenggu-belenggu kesusahan mereka. Kalau mereka dalam duka cita, teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan menghadapi dan melewati masa duka. Keluarga besar almarhum Bapak Martin Rombe, dalam duka mereka Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus menopang akan perjalanan kehidupan keluarga. Rencana-rencana yang mereka harus lalui di kampung halapan Tuhan, untuk rencana pemakaman kekasih kami Bapak Martin Rombe, bahkan bersama dengan almarhum orang tua kekasih di Kande Api Barana. Tuhan, Engkau berkati rencana semua ini boleh berjalan dengan baik. Dan jikalau Tuhan keluarga akan kembali, Engkau juga bersama dengan mereka, supaya Engkau tibahkan mereka penuh dengan selamat-Mu di Kendari ini. Kami boleh berjumpa lagi dengan penuh kasih-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang hadir pada saat ini, kami juga pertaruhkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus buat kekasih kami, hamba-Mu Bapak Penatua Yonatan, kekasih hamba-Mu Paulus Tandi Pailang, Ibu Mercy Jaswari. Tuhan, tidak ada tempat kami menyandarkan segala pengharapan ini hanya kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang perkasa, yang penuh mujizat. Di dalam nama Yesus kami memohon kerendahan hati Tuhan. Ulurkan tangan-Mu itu, jamah kekasih-kekasih kami Tuhan. Segala usaha yang terus dilakukan sampai saat ini untuk pemulihan, sarana-sarana Tuhan yang mereka terima dipersatukan dalam tubuh mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari para dokter, medis maupun keluarga. Tuhan, pakailah semua itu sebagai alat-Mu untuk mengangkat dan menjamah kekasih-kekasih kami, sehingga Tuhan mereka kembali akan dipulihkan dan mereka akan kembali untuk beraktivitas dalam kehidupan kami bersama.
Kami juga terus pertaruhkan segenap saudara-saudara kami Tuhan dalam pengharapan oleh karena keterbatasan mereka, oleh karena lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, dan anak yatim. Tuhan pakai orang-orang di sekitar mereka, bahkan kami semua, untuk peduli kepada mereka Tuhan, untuk meneguhkan dan menguatkan, menghiburkan dan melayani mereka, supaya Tuhan dalam pengharapan itu mereka sungguh melihat bahwa Engkau sungguh peduli dalam kehidupan mereka. Tanggung jawab pelayanan baik dalam lingkup jemaat sebagai majelis, mengurus kategorial, panitia-panitia, tim musik, tata usaha koster, bahkan dalam lingkup kasih sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja-Mu Tuhan. Mampukan kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam pelayanan ini secara khusus Tuhan. Panitia pemilihan penatua, diakan yang sedang bekerja, Kau berikan semangat kepada mereka Tuhan untuk terus berkarya. Mampukan mereka Tuhan sehingga mereka terus boleh menjalani apa yang Tuhan percayakan, sehingga Tuhan kelak semuanya boleh berjalan dengan baik seperti apa yang Tuhan harapkan dalam perjalanan jemaat-Mu. Kami juga terus mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin dunia, negara, bahkan daerah kami ini Tuhan, demi terciptanya ketentraman dan kedamaian. Ada beberapa tempat di daerah kami yang terjadi kerusuhan, bahkan dunia ini Tuhan yang terjadi peperangan. Mampukan Tuhan anak-anak-Mu yang Engkau pakai supaya dapat menyelesaikan segala pertikaian ini, sehingga dimanapun kami berada, kami sungguh boleh menikmati Tuhan kedamaian dan ketenteraman yang Engkau berikan kepada kami semua. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas persekutuan yang indah boleh terjalin bersama. Karena itu Tuhan, di akhir persekutuan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Sebagaimana Engkau mengantar kami tadi, demikian pengharapan kami boleh pulang dengan damai sejahtera-Mu. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sidang jemaat-Mu. Amin. Sementara pundi diedarkan, kita menyanyi dari NKB 199, baitnya yang pertama sampai baitnya yang keempat. Pengorbanannya di Kalvari,
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Warta Jemaat Minggu 23 Maret 2025, kami dahului dengan ucapan selamat kepada Bapak Ibu dan pasangan suami istri, sebagaimana yang sudah disebutkan nama-namanya dalam doa syafaat tadi. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini dan sepanjang minggu yang akan kita jalani ini. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya pada tanggal 27 dan 28 Maret. Tuhan kiranya memberkati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya untuk ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Hanya di Rayon 5 yang hari Jumat pada tanggal 28 bertempat pada keluarga Pak Yonatan Lada, itu digabung dengan PK Lansia. Demikian juga untuk hari Sabtu bertempat pada keluarga Bernard Ishak, digabung dengan Perki Rayon 4. Selanjutnya untuk penyampaian, diinformasikan kepada khususnya Rayon 2 bahwa Rayon 2 pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 itu akan melaksanakan retreat di Pantai Toronipa. Jadi bagi keluarga yang memiliki kendaraan roda 4 untuk didaftarkan pada koordinator Rayon 2. Ini penting. Kenapa? Karena pada saat retreat di sanalah kita akan merenung sejenak, menghayati apa yang ada di belakang kita dan kita memperbaiki diri untuk ke depannya. Perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu secara khusus untuk Rayon 2 supaya dapat menghadiri retreat ini dengan baik. Yang berikut, berita duka cita bahwa telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Martin Rombe pada hari Senin 17 Maret 2025 di Makassar, dan almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Tanah Toraja. Belum dimakamkan, tapi akan dimakamkan. Selanjutnya untuk aksi dana untuk minggu depan, pada hari minggu depan tanggal 30 Maret 2025, Panitia Perayaan Pasca Persekutuan Mahasiswa Kristen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haloleo itu akan mengadakan pencarian dana berupa persembahan puji-pujian dan basar bakpao dengan harga 50.000 per porsi. Dan informasi yang terakhir, sidang jemaat yang menghadiri ibadah jam kedua ini, laki-laki 73 orang, perempuan 89 orang, jumlah 162 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, saya jemput berdiri. Mari memuliakan Tuhan dari NKB nomor 197 bait pertama.
pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan melakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu dan kembalilah dengan berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, kita akan menyanyi Ku Beroleh Berkat. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati semua.